He Jia Laosan ingin pergi ke luar negeri. Jadi dia khusus mengumpulkan teman-teman yang tumbuh bersama di halaman besar. Lokasi ditentukan oleh Jiang Fang di Red Jade Private Club. Jiang Fang ingin suasana meriah. Jadi beberapa hari sebelumnya dia sudah memberitahu. Dan Red Jade memilih beberapa gadis yang bersih dan rapi untuk menemani. Gadis dengan tubuh paling indah melangkah ke arah Ji Qinglin. Baru 2 langkah, dia sudah dihentikan oleh Yang Tong. Adik ini akan menemani saya hari ini. Dengan senyum menggoda, dia melirik Ji Qinglin. Kakak ipar? Semua orang tertawa. Ji Qinglin juga tersenyum dan melambaikan tangan. Tidak berani. Seseorang bersiul. Saya bilang, apakah kamu sudah memperhatikan Yang Hui King sejak lama? Jadi begitu orangnya kembali, kamu langsung merebutnya. Ji Qinglin hanya tersenyum dan tidak menjawab. Ketika Ji Qinglin pulang dengan sedikit mabuk, villa 2 lantai itu gelap. Dia menyalakan lampu besar di lantai 1, melepas sepatu dan mencari air minum. Tetapi tidak menemukan gelas. Saat hendak marah dan memanggil seseorang, secangkir air hangat disodorkan ke arahnya. Dia melihat ke samping, ingin menegur orang yang tidak tahu sopan santun. Tetapi kata-katanya berubah menjadi, Terima kasih. malam setelah pernikahan, saat Ji Qinglin selesai mandi dan keluar dari kamar mandi, Yang Hui King sudah tidur. Setelah ragu-ragu, Ji Qinglin akhirnya merasa lega. Untungnya tempat tidurnya besar, jadi mereka tidak saling menyentuh. Keesokan paginya, Ji Qinglin terbangun dan terkejut. Baru ingat setelah beberapa saat bahwa dia sudah menikah semalam. Dia tidak ingin membangunkan Yang Hui King. Jadi dengan tenang dia bersiap dan pergi bekerja. Malamnya, dia pergi ke acara yang sebenarnya bisa dia hadiri atau tidak. Asisten pagi-pagi memberitahunya tentang jadwal dan berpikir karena CEO baru menikah, pasti akan membatalkan acara tersebut. Saat menyebutkan undangan makan malam, suaranya terdengar cepat dan terburu-buru. Ji Qinglin tidak tahu kenapa. Tiba-tiba dia berkata, Baiklah, kamu ikut saya. ketika pulang, dia memang sedikit terlambat. Dan ternyata Yang Hui King sudah tertidur. Ji Qinglin merasa lebih ringan hati. Hari kedua setelah menikah mereka akhirnya bertemu. Minum seteguk air. Kenapa belum tidur? Turun ambil air. Ji Qinglin merasa sedikit canggung. Ternyata dia merebut air istri barunya. Tekan bel untuk panggil orang. Baik. Keduanya terdiam. Ji Qinglin minum seteguk air lagi lalu berkata, Aku mau mandi. saat dia keluar dengan rambut yang masih basah. Dia terkejut melihat Yang Hui King bersandar di kepala tempat tidur sambil bermain ponsel. Rambut panjangnya terurai, menutupi sebagian wajahnya. Bagian wajah yang terlihat, putihnya terlihat seperti bunga plum merah di atas spray merah. Orang di kepala tempat tidur itu menatapnya sejenak. Matanya berkedip lembut. Ji Qinglin secara tidak sadar mundur selangkah. Besok kamu ingat harus pulang ke rumahku kan? Punggungnya yang tegang menjadi lebih rileks. Aku tahu. Orang itu menundukkan kepala. Suaranya lembut dan bahkan sedikit manja. Aku harap kamu bisa membantu di depan keluargaku. Ji Qinglin masih belum memahami maksudnya. Lalu dia mendengar dia berkata, Kamu boleh bersenang-senang di luar, asal jangan sampai keluarga kita tahu. Tapi secara muka, aku tidak ingin keluargaku khawatir. melihat Ji Qinglin masih tidak bereaksi. Yang Hui King mengernyitkan alisnya sedikit. Kita tidak boleh membuat kedua keluarga merasa malu. Ji Qinglin melangkah besar menuju tepi tempat tidur, menarik selimut dan berbaring. Aku tahu. Kamu tenang saja. Yang Hui King membalikan badan dan tersenyum tanpa suara. Ternyata cara ini memang efektif terhadap pria. Di awal musim gugur, Yang Hui King sengaja mengenakan gaun lengan pendek. Ji Qinglin agak bingung, karena dia tahu dia takut kedinginan. Bahkan di musim panas dia masih membungkus diri dengan selendang. Saat melihat gelang di pergelangan tangannya, dia akhirnya mengerti. Setelah berpikir sejenak, dia mengambil kalung mutiara yang dia dapat sebelumnya dan memberikannya padanya. Kalung itu cocok dengan pakaiannya, membuatnya semakin terlihat lembut, tenang, anggun, dan menawan. Yang Hui King tentu tahu asal-usul kalung itu, terkejut sejenak dan mengucapkan terima kasih dengan suara lembut.
lalu langsung memakainya. Saat mereka kembali ke rumah, Ji Qinglin sangat memperhatikannya, membukakan pintu mobil, dan membantu turun. Lalu menggenggam tangan, sambil masuk ke dalam. Ibu Ji melihat itu dengan rasa lega, tersenyum sambil menepuk tangan Ji Qinglin. Kemarin aku telepon ibumu. Masih khawatir kalian berdua tidak akrab. Tapi aku lihat kalian baik-baik saja. Mendengar itu, ayah yang mengangkat kepala dari belakang koran dan memberikan senyum sinis kepada Ji Qinglin. Ji Qinglin terpaksa berpura-pura tidak mengerti, sambil menghibur Ibu Yang. Bu, tenang saja. Semuanya baik-baik saja. Ibu mertua semakin menyukai menantunya. Dulu dia khawatir dia bergaul dengan sekelompok anak-anak Jiang Fang. Tapi sekarang melihat keduanya baik-baik saja, dia merasa lega. Dia memeluk putrinya setengah sambil berkata, Anakku yang baik, dari kecil aku merawatnya dengan susah payah. Sekarang dia pergi, sepertiga hatiku ikut pergi. Dia memang sedikit manja, jangan terlalu dipedulikan. Pikiran yang aku dan ayahnya curahkan untuknya, jika dijumlahkan, anak kedua dan ketiga pun tidak ada bandingnya. Ji Qinglin terpaksa tersenyum dan mengatakan hal-hal untuk menenangkan Ibu Yang. Setelah beberapa saat, ayah Yang melempar koran dan membawa Ji Qinglin masuk ke dalam ruang kerja untuk berbicara sebagai pria. Di sisi lain, Ibu Yang juga mengubah ekspresi wajahnya, menggenggam tangan Yang Huiking. Jangan cuma merayu, bagaimana dia perlakukanmu. Yang Huiking segera memeluk lengan ibunya. Kita tiba-tiba menikah, jadi tidak bisa mengharapkan kasih sayang yang mendalam, tapi semuanya cukup baik. Ibu Yang mengernyitkan alis dan bertanya dengan suara rendah. Apakah kalian belum tidur bersama? Yang Huiking terkejut. Bagaimana ibunya bisa tahu? Ibu Yang tahu betapa baiknya putrinya. Jadi dia menganggap bahwa menantu mereka yang tidak mau. Cukup seperti itu. Lagi pula kalian harus menjalani hidup bersama. Jangan biarkan orang lain tidak bisa menyentuhmu. Jangan bilang kamu mengusir dia ke kamar lain kan? Yang Huiking segera menjawab. Bu, jangan berpikir macam-macam, tidak ada. Ibu Yang merasa putrinya yang mengambil alih. Semakin merasa bersalah terhadap menantunya. Saat makan, mereka terus saling menyuapi. Suasana makan malam terasa sangat hangat dan bahagia. Di malam hari, setelah Ji Qinglin selesai mencuci, dia menemukan kalung mutiara diletakkan dengan rapi di dalam kotak di atas meja rias. Dia mengeluarkannya dan langsung berjalan ke tepi tempat tidur untuk menyerahkannya kepada Yang Huiking. Apa yang diberikan padamu adalah milikmu. Pakailah dengan baik. Yang Huiking melihat deretan mutiara yang ada di tangannya. Itu kan kalung yang dilelang beberapa tahun yang lalu. Bagaimana aku berani memakainya? Setelah mengatakannya, dia menatapnya. Dan Ji Qinglin teringat akan sebuah deskripsi tentang mata seseorang yang disebut basah dan berkilau. Dia mengusap mutiara yang bulat dan halus dengan jari-jarinya, sambil tersenyum dengan nada yang tidak jelas. Kenapa kamu tidak berani memakainya? Bukankah kamu sudah cukup pantas menjadi menantu Ji? Yang Huiking bersandar ke belakang, mendukung dirinya di kepala tempat tidur. Apa dia tidak ingin mengambil kalung mutiara ini? Ji Qinglin tidak menyangka dia akan membahas hal itu. Dia melihatnya sejenak, lalu langsung menariknya mendekat, mengelilingi lehernya dengan tangan, dan memakaikan kalung itu. Dia memang berani. Suara itu tepat di telinga Yang Huiking, dengan nada yang mengancam. Bukankah keluargamu tidak berpihak dan menjaga diri? Ji Qinglin masih berjuang melawan Gesper, dan berpura-pura tidak mendengar apapun dan tidak menjawab. Baru setelah leher Yang Huiking dipenuhi keringat, Ji Qinglin mengikat kalung itu. Dia mundur selangkah dan memandang Yang Huiking. Kamu ternyata cukup paham. Namun ekspresinya tidak menunjukkan apa-apa yang berlebihan. Yang Huiking dalam hati berguling-guling kesal. Ji Qinglin lalu berkata, Pakailah dengan baik. Kalau aku memakainya terlalu mencolok. Dia tidak menganggapnya serius, berbalik dan menarik selimut lalu berbaring. Hingga setengah bulan setelah menikah, Yang Huiking baru tahu bahwa ruang kerja memiliki kunci sandi.
Sebelumnya, saat memanggil seseorang untuk mengantarkan kopi ke ruang kerja, pelayan di rumah sudah berdiri di belakangnya dengan membawa kopi. Nyai, apakah Anda tidak mau masuk? Dia berbalik dan tersenyum. Ubah kamar tamu di sebelah barat menjadi ruang kerjaku. Pembantu itu tidak berani banyak bicara dan segera mengiyakan. Ji Qinglin pulang dari perjalanan dinas, tidak melihat istri barunya, tetapi melihat bahwa lantai 2 sepertinya telah diubah tata letaknya, dalam keadaan seperti sedang direnovasi. Sebelum berangkat, dia sudah memberitahu Yang Huiking bahwa dia akan pergi sekitar 10 hari. Selama 10 hari ini, mereka tidak saling menghubungi satu kata pun. Saat Ji Qinglin sedang rapat, dia menatap cincin kawin di tangannya dan terpikir untuk beberapa lama. Bahkan, muncul pemikiran bahwa keadaan pernikahan yang saling tidak mengganggu seperti ini juga cukup baik. Setidaknya, jauh lebih baik daripada yang dia perkirakan. Ponsel di telapak tangannya berputar 2 kali, tetapi dia tetap menelepon keluar. Halo? Suaranya terdengar lesu. Ini baru jam 9 malam. Pasti dia belum tidur, kan? Ji Qinglin merasa sedikit gelisah karena takut mengganggu tidur istri barunya. Apa aku mengganggu tidurmu? Yang Huiking semalam begadang, baru tidur jam 10 pagi. Sekarang dia sedang setengah sadar. Mendengar suara itu, dia langsung terbangun. Secara naluriah, dia ingin memastikan siapa yang menelepon. Melihat layar ponselnya, dan baru ingat bahwa dia belum menyimpan nomornya. Setelah menenangkan diri, dia baru menjawab, Tidak, aku sedang berendam. Agak pusing sedikit. Ji Qinglin menerima penjelasan itu. Kamu kembali tinggal di rumah yang... Tidak, aku di hotel. Dia kemudian memberikan penjelasan sedikit lagi. Tidak ada pembicaraan sebelumnya. Sudah mengubah kamar tamu jadi ruang kerjaku, kamu tidak keberatan kan? Hal kecil tidak perlu dibicarakan. Dia membersihkan tenggorokannya. Jingrong, aku datang menjemputmu? Yang Huiking menggerakkan jarinya di atas selimut. Berbohong sedikit. Hidup sendiri cukup bahagia. Dan dia belum ingin mengakhirinya untuk sementara waktu. Aku cukup sensitif terhadap lingkungan. Ada debu dari renovasi, jadi aku sementara tidak bisa kembali tinggal di rumah itu. Nada suaranya mengulur. Terdengar seperti sedang manja. Sejak keduanya secara tidak resmi berpisah, Yang Huiking merasa sangat nyaman. Bermain di berbagai tempat di Duancheng bersama temannya, Sun Qian, yang dikenalnya di Amerika. Dia mengunjungi banyak tempat yang belum pernah dia datangi saat kecil. Bahkan pada malam akhir pekan pergi ke pusat kota yang penuh sesak. Pengalaman pertama itu membuat Yang Huiking sangat senang. Namun, saat mengantri untuk mencoba pakaian di merek fast fashion, tiba-tiba Yang Huiking sakit dan mulai batuk, membuat Sun Qian sangat khawatir. Bagaimanapun, Yang Huiking telah menjalani perawatan di Amerika selama beberapa tahun, dan Sun Qian tahu tentang kondisi kesehatannya. Dia segera menggunakan semprotan obat dan kembali ke hotel untuk menghirup oksigen. Tetapi masih belum ada perbaikan. Neil, dia tidak menemanimu ke Cina ya? Sun Qian gelisah bolak-balik. Sebenarnya, itu bukan gejala besar. Mungkin setelah tidur semalaman akan membaik. Yang Huiking tidak menganggapnya serius, karena sudah banyak mengalami hal seperti ini. Sambil kesulitan menghirup oksigen, dia masih sempat melihat ponselnya. Dokter di Amerika, ngapain aku bawa dia ke Cina? Tenang saja, besok akan baik-baik saja. Setelah mengucapkan kalimat itu dengan pelan, dia mengambil beberapa napas dalam. Sun Qian merasa marah dan juga merasa bersalah. Ini salahku. Aku juga tidak tahu akan ada begitu banyak orang. Kalau kamu mau pergi, ya sudah, bersenang-senanglah. Yang Huiking menghiburnya. Mungkin hanya terhirup serat-serat saat berbelanja, besok akan baik-baik saja. Namun, Sun Qian tidak membiarkannya begitu saja. Jangan pergi ke tempat ramai seperti itu lagi. Duancheng ini padat penduduk. Kamu kira itu desa kita di Amerika? Siapa sangka, hingga tengah malam, Yang Huiking masih batuk. Dia terpaksa menghubungi dokter keluarga. Sekarang, ini tidak bisa disembunyikan lagi. Keesokan paginya, keluarga yang tidak hanya mengetahui bahwa dia sakit, tetapi juga bahwa dia telah tinggal di hotel
selama lebih dari 20 hari. Dokter keluarga itu sudah merawatnya sejak kecil, jadi tentu saja memahami kondisinya dan menangani situasi tersebut sehingga membaik. Ketika ayah, ibu, dan Yang Huixi yang menguap muncul di sisi tempat tidur, Yang Huiqing, dokter itu mengerutkan dahi dan melaporkan, Bagaimana bisa pergi ke tempat yang ramai? Meskipun sekarang tubuhmu sudah jauh lebih baik, tetap saja tidak boleh pergi ke tempat yang banyak orang. Ibu Yang memandangnya dengan tajam. Lebih baik panggil Neil ke Duancheng. Biarkan dia jadi dokter pribadimu. Gaji 2 kali lipat untuk dia. Dokter keluarga mengangguk. Neil lebih mengerti keadaanmu. Dia akan lebih dapat diandalkan. Yang Huiqing merasa sangat terbebani di dalam hatinya. Jadi dia berpura-pura merajuk. Ibu, apakah aku harus selalu diikuti dokter seumur hidup? Tubuhku sudah membaik. Selama aku menjaga diri, tidak akan kambuh. Lagi pula, bahkan jika kambuh sekarang, tidak terlalu parah. Mendengar kata-kata itu, Ibu Yang langsung menahan tangis. Merasa marah sekaligus sedih. Siapa yang bisa menjamin bahwa setiap kali kamu kambuh, itu selalu dengan gejala yang ringan? Bagaimana jika Dia tidak bisa melanjutkan. Jari-jarinya menyentuh hidungnya dan air mata mengalir tanpa suara. Rasa takut melihat anaknya terengah-engah dalam pelukannya. Wajahnya pucat seolah-olah dia akan menutup mata dalam sekejap. Membuatnya enggan untuk mengingat kembali. Ayah, yang juga membalikkan wajahnya, menatap keluar jendela. Melihat situasi itu, Yang Huixi hanya bisa mencoba mendamaikan. Ibu, jangan seperti ini. Kakak tahu batasan dirinya. Neil sudah bilang, selama dia memperhatikan kesehatannya, tidak ada masalah besar. Kami baru membiarkannya pulang ke tanah air. Dia membantu Ibu Yang menghapus air mata, lalu berkata, Kakak selalu terkurung, sangat menyedihkan. Ibu Yang mendengar kata-kata itu semakin sedih. Merasa kasihan pada putrinya yang sejak kecil tidak bisa bermain seperti anak-anak lainnya. Sekolah pun hanya bisa dengan guru privat. Dan dia tidak pernah merasakan kehidupan normal. Melihat kakaknya juga tampak sedih, Yang Huixi merasa cemas dan segera berkata, Untungnya, kakak ipar adalah orang yang paling dapat diandalkan. Dengan dia di samping kakak, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Ayah yang berbalik pada waktu yang tepat. Kenapa kamu menginap di hotel? Kupikir kamu baru saja dalam perjalanan bisnis ke Qinglin dan kamu datang untuk tinggal sebentar. Aku bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Kenapa kamu masih tinggal di hotel ketika dia kembali? Baru kemudian Ibu Yang mengingat kejadian itu dan buru-buru memegang tangan Yang Huiqing. Apakah mereka berdua bertengkar? Tidak, saya baru saja mengubah kamar tamu menjadi ruang kerja saya. Tidak cocok bagi saya untuk tinggal di sana selama renovasi. Pastor Yang berkata, Kalau begitu biarkan dia tinggal bersamamu di Jingrong dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berkata, Kami masih pengantin baru. Apa yang kalian berdua bicarakan? Ji Qinglin seperti seorang musuh ketika menerima telepon dari ayah Yang. Terpisah selama lebih dari 20 hari. Hal ini tidak bisa dikatakan. Benar saja, ayah Yang tidak memiliki nada yang baik di telepon. Dia menuduhnya tidak menemani Yang Huiqing dan mengabaikan putrinya karena pekerjaannya. Dia juga berulang kali menyuruhnya untuk menjaga Yang Huiqing dengan baik. Tepat setelah panggilan telepon di sisi ini, dia menerima telepon dari penatua Ji di sisi lain. Dia mengusap alisnya sebelum mengangkatnya. Sekali lagi, tuduhan-tuduhan itu bertubi-tubi. Kesehatan Huiqing telah membaik dengan mudah. Anda tidak boleh membiarkannya melakukan kesalahan sekecil apapun lagi. Baru pada saat itulah saya menyadari bahwa Nyonya baru kambuh. Butuh segelas besar air es untuk menenangkannya. Tetapi ia tetap melempar pena dan mengumpat. Masalah.